Oke, teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali atau bertemu kembali dengan saya Dr. Arbeng Rusman. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan sharing tentang intermittent fasting. Jadi intermittent fasting itu atau puasa intermittent itu adalah pola diet atau pola makan yang tren beberapa tahun ini, dan itu diklaim, bukan hanya diklaim, mungkin juga sudah dibuktikan oleh para pengamalnya, itu bisa misalkan menurunkan berat badan, untuk mengatur gula darah, dan beberapa manfaat kesehatan lainnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan share tentang intermittent fasting ini. Jadi apa itu intermittent fasting? Intermittent fasting itu adalah pengaturan pola makan di mana ada periode puasa dan periode makan dalam waktu tertentu. Nah, apa bedanya dengan diet? Jadi kalau dalam diet yang menjadi fokus perhatian itu adalah apa yang harus dimakan atau yang tidak boleh dimakan. Nah, sementara pada intermittent fasting itu yang menjadi titik fokus perhatiannya adalah kapan boleh makan. Jadi bukan hanya apa yang boleh dan tidak boleh dimakan itu yang menjadi titik perhatian, tapi kapan boleh dimakan atau kapan boleh atau harus menjaga pembatasan waktu makan. Nah, itu yang menjadi titik perhatian intermittent fasting itu. Jadi di situ ada pembatasan waktu makan, di mana seorang hanya mengkonsumsi makanan dalam periode waktu tertentu, sementara sisanya adalah periode puasa. Nah, contoh yang paling gampang atau paling sering dilakukan adalah misalkan intermittent fasting metode 16-8, di mana periode berpuasa selama 16 jam, lalu periode makan selama 8 jam. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan kalau pada puasa intermittent fasting 16-8 itu seseorang itu mulai berpuasa, artinya tidak makan dari mulai jam 6 sore sampai 10 siang keesok harinya. Nah, atau bisa saja misalkan jam 8 malam sampai jam 12 siang keesok harinya. Nah, yang paling penting adalah jumlah dari periode jendela puasanya adalah 16 jam. Nah, selama 16 jam itu seorang yang menjalankan intermittent fasting atau puasa intermittent itu berpuasa. Berpuasa di sini bukan berpuasa misalkan tidak makan tidak minum, tapi hanya tidak makan tapi boleh minum. Dan yang diminum itu bisa misalkan air putih, air jahe, air perasan lemon, air kopi, air teh dan sebagainya, tapi bukan jus buah ataupun minuman yang ditambahkan gula atau pemanis buatan lainnya. Nah, setelah menjalankan puasa selama 16 jam, baru seorang itu berbuka atau boleh makan atau menjalani jendela makan. Itu yang lamanya 8 jam. Bisa dari jam 10 siang sampai 6 sore atau jam 12 siang sampai 8 malam. Jadi ada 2 kali waktu makan. Misalkan yang makan siang itu yang digabungkan dengan sarapan itu jadi jam 10 atau jam 11, dan makan sore atau makan malam itu dari jam 6 atau jam 5. Nah, apa yang dimakan? Karena pada intermittent fasting ini tujuannya adalah metabolic switching atau perubahan metabolik, yang dimakan biasanya adalah menu-menu yang low karbo sekaligus high quality protein. Jadi hasilnya biasanya makan yang nutrisinya, kepadatan nutrisinya tinggi. Jadi kalorinya tidak banyak tapi kepadatan nutrisinya tinggi. Kenapa seperti itu? Nanti akan dijelaskan pada metabolic switchingnya. Oke,
Jadi mungkin itu pengantar singkat untuk intermittent fasting. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya tentang puasa dan metabolic switching. Demikian.